Baik, jumpa lagi dengan saya dalam sesi parenting. Hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi orang tua yang bijak dalam mengasuh anak di era milenial. Menjadi orang tua di era milenial tidaklah mudah. Kenapa? Karena ada perbedaan generasi antara generasi zaman now dan generasi zaman old. Perbedaan generasi ini menjadikan orang tua harus bijak dalam mengasuh anak di era milenial. Bersama-sama kita akan mengikuti materi Smart Parenting. Mungkin kita pernah mendengar dan sampai hari ini kita masih mengingat sebuah lagu lawas, tembang lawas, yang mungkin kira-kira syairnya bunyinya begini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu jelas. Harta apapun yang ada di dunia ini tidak dapat menyaingi atau mengimbangi keluarga sebagai harta yang paling berharga. Keluarga adalah institusi terkecil dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dari keluarga, anak dibentuk berbagai macam disiplin ilmu. Ilmu apa saja yang diajarkan kepada anak? Ilmu agama. Contohnya apa? Anak diajarkan untuk mengenal Sang Penciptanya melalui kitab suci yang dipegang atau yang dianut oleh masing-masing agama. Anak diajarkan untuk menjalin relasi dengan Penciptanya melalui doa. Sebelum makan dia harus berdoa, bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan di hari itu. Anak diajarkan untuk berdoa meminta perlindungan dan pertolongan Tuhan sebelum dia memulai aktivitas tertentu. Ilmu agama jelas diajarkan oleh orang tua untuk pertama kalinya itu di rumah. Ilmu ekonomi, anak diajarkan untuk hemat, menabung sejak dini. Apalagi anak usia dini, kalau diajarkan untuk menabung itu semangatnya luar biasa. Anak diajarkan untuk menabung. Dan pembelajaran atau pelajaran menabung yang diajarkan di hari ini, itu pasti akan bermanfaat untuk masa depannya. Keluarga mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu untuk pembentukan kepribadian anak di masa. Keluarga sebagai wadah pembentukan karakter anak. Ini jelas. Karakter anak itu terbentuk melalui pola pengasuhan orang tua di rumah. Dia menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang suka menolong, menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Itu semua tergantung pola pembentukan orang tua di rumah. Itu semua tergantung pola pembentukan papa dan mama di rumah. Ajarlah anak untuk tahu berterima kasih. Ketika dia diberikan sesuatu oleh orang lain, ajarlah dia untuk mengucapkan kata terima kasih. Ajarlah dia untuk mengucapkan kata tolong sebelum dia meminta bantuan kepada orang lain. Ajarlah dia untuk mengucapkan kata maaf ketika dia melakukan satu kesalahan kepada orang lain. Sebaiknya orang tua mengajarkan kata ini, 3 kata ini diajarkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita meminta pertolongan kepada anak, dan anak membantu kita, ucapkanlah terima kasih. Sebelum kita meminta bantuan, ucaplah kata tolong. Ketika kita melakukan kesalahan pada anak, ucapkanlah kata maaf. 3 kata ini, ketika kita perbiasakan dia di rumah, maka secara tidak langsung kita membentuk karakter anak menjadi anak yang memiliki karakter positif. Dalam interaksinya, seorang anak mengadaptasi pola perilaku keluarga. Ini jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak, secara khusus anak usia dini, itulah yang kemudian akan dicontohi. Pola perilaku itulah yang akan dicontohi. Kata-kata itulah yang akan diucapkan oleh anak.
Sehingga sebagai orang tua, kita menjadi model, kita menjadi contoh, kita menjadi panutan bagi anak kita di rumah. Maka berhati-hatilah ketika kita mengucapkan kata-kata tertentu, ketika kita menampilkan perilaku kepada anak, berperilaku tertentu pada anak, maka kita harus berhati-hati. Apakah perilaku ini perilaku yang baik untuk dicontohi, untuk ditiru oleh anak atau tidak? Apakah kata-kata yang saya ucapkan ini kata-kata yang bersifat positif, yang bersifat membangun motivasi anak atau tidak? Apakah kata-kata yang saya ucapkan ini pantas didengar oleh seorang anak atau tidak? Jangan sampai apa yang saya ucapkan ini bersifat negatif yang kemudian nanti ditiru oleh anak saya ketika dia berada di lingkungan lain di luar rumah. Ketika dia berada bersama dengan teman-temannya di sekolah, dia melakukan perilaku seperti yang saya lakukan di rumah dan cenderung negatif. Dia mengucapkan kata-kata yang saya ucapkan di rumah dan itu kata-kata yang cenderung bersifat negatif. Anak, secara khusus anak usia dini, merupakan peniru yang paling ulung. Mereka dapat meniru kata-kata orang tuanya, dan mereka dapat meniru dengan pas, dengan tepat, gaya bicara, pola perilaku orang tua, ketika kita meminta mereka untuk mengulang apa yang orang tuanya lakukan di rumah. Sehingga di dalam interaksi, seorang anak mengadaptasi pola perilaku anggota keluarga. Siapa? Papa dan mama. Proses pendidikan di dalam keluarga berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak. Anak tumbuh menjadi pribadi yang cinta damai, penyayang, keras kepala, nakal, dan lain sebagainya. Itu tergantung pola pengasuhan di rumah. Papa dan mama menerapkan pola seperti apa, maka terbentuklah anak menjadi seperti pola yang diasuh di rumah. Pola pengasuhan itu sangat menentukan pembentukan kepribadian anak. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kepribadian itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor genetika, tetapi juga ada faktor lingkungan. Lingkungan yang paling dekat yang mempengaruhi dan turut berpengaruh terhadap kepribadian anak adalah keluarga. Melalui apa keluarga berpengaruh? Melalui pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua di rumah. Anak menjadi pribadi yang cinta damai, penyayang, itu tergantung pola pengasuhan papa dan mama di rumah. Atau sebaliknya, anak menjadi pribadi yang keras kepala, nakal, suka melawan orang tua, dan lain sebagainya. Itu tergantung pola pembentukan orang tua di rumah. Tergantung pola pengasuhan orang tua di rumah. Maka kita sampai pada satu definisi, apa itu pola asuh? Pola asuh adalah proses mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan menuju proses pendewasaan. Mengontrol, membimbing, dan mendampingi ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh orang tua. Dilakukan oleh papa dan mama. Papa dan mama memiliki tugas untuk mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Ya, untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Ada berbagai tahapan perkembangan manusia. Secara khusus untuk tahapan perkembangan anak usia dini, anak usia dini itu akan melewati berbagai tahap perkembangan. Dan seluruh tahap perkembangan yang dilewati atau dilalui oleh anak usia dini
itu harus selesai sebelum dia masuk ke tahap yang selanjutnya. Jangan sampai ketika dia mau masuk secara usia dia sudah berada pada tahap perkembangan selanjutnya, tetapi dari segi psikis, dari segi psikologisnya, dia masih berada pada tahap sebelumnya atau pada tahap awal. Oleh sebab itu, orang tua memiliki tugas penting untuk mengontrol, membimbing, mendampingi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. Pastikan bahwa anak ketika dia beranjak dari satu usia ke usia berikutnya, tahapan perkembangan di usia sebelumnya itu sudah selesai dia lewati. Jangan sampai ketika dia beranjak ke usia yang lebih dewasa, tetapi secara psikis, secara psikologis, dia masih berada pada usia sebelumnya. Itu berarti dia belum bisa menyelesaikan, dia belum menyelesaikan tahapan sebelumnya. Dia belum menyelesaikan tahapan perkembangan sebelumnya. Dan itu adalah tugas orang tua untuk mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak dalam melaksanakan tugas perkembangan menuju proses pendewasaan. Itulah pola asuh. Pola asuh merupakan warisan yang sifatnya cenderung permanen. Kenapa saya senang mengatakan bahwa pola asuh itu warisan? Karena apa yang kita terima hari ini dari orang tua kita dalam pengasuhan di rumah, itu pun yang diterima oleh orang tua kita dari orang tuanya dulu di rumah, dahulu di rumah. Jadi opa dan oma mengajarkan papa dan mama untuk melakukan A, maka perilaku A itu akan diajarkan oleh papa dan mama kepada anak di rumah. Dan diharapkan perilaku A yang sifatnya positif ini itu pun akan diajarkan oleh anak kepada generasi selanjutnya. Jadi pola asuh itu sifatnya turun-menurun, turun-temurun. Sifatnya menetap, permanen, dan itu merupakan satu warisan dari pendahulu ke generasi selanjutnya. Di sini penting, satu hal yang penting yang perlu kita ingat, bahwa mungkin kita tidak punya harta yang berharga, mobil mewah, rumah mewah, mungkin kita tidak punya tanah berhektar-hektar yang dapat kita wariskan. Kita tidak punya kekayaan yang dapat kita wariskan kepada generasi setelah kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kita dapat mewariskan pola pengasuhan yang bersifat positif kepada generasi-generasi selanjutnya. Melalui pola pengasuhan yang bersifat positif yang adalah warisan berharga dari kita, kita dapat membentuk kepribadian generasi selanjutnya. Walaupun dalam tanda petik mungkin kita sebagai generasi pendahulu sudah tidak ada, tetapi pola pengasuhan yang kita terapkan hari ini yang sifatnya positif itu pasti akan diteruskan kepada generasi yang selanjutnya. Itulah sebabnya apa yang saya katakan tadi, bahwa pola asuh merupakan warisan keluarga yang sifatnya cenderung menetap. Berbicara tentang pola asuh, itu ada berbagai macam teori. Ya, ada banyak teori yang mengupas tuntas tentang pola pengasuhan. Saya mengambil teori dari seorang psikolog yang bernama Diana Baumrind. Baumrind mengatakan bahwa pola asuh orang tua itu ada 4 tipe atau 4 gaya. Gaya pengasuhan orang tua itu ada 4. Yang pertama, pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh demokratis. Yang ketiga, pola asuh permisif. Dan yang keempat, pola asuh penelantaran. Bagaimana pola asuh ini diterapkan di rumah? Bagaimana otoriter itu diterapkan, demokratis itu diterapkan, permisif itu pola asuh seperti apa,
penelantaran itu pola asuh seperti apa, kita akan lanjut dalam video yang selanjutnya untuk saya jelaskan materi-materi ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan channel ini.